Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak dosen Bapak Nasiruddin MA MAG selaku dosen mata kuliah Ushul Fikih di kelas kami yaitu kelas S3C. Perkenankan di sini saya akan menjelaskan daripada tugas yang saya buat, yaitu membuat PPT tentang dalalah. Materi kita yaitu dalalah. Baik, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu nama saya adalah Abdul Rahman, NIM 192111099, kelas S3C, mata kuliah Ushul Fikih, dosen pengampu yaitu Dr. Andes Muhammad Nasiruddin MA MAG tahun 2020. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu tentang dalalah. Dalalah ini bisa kita ketahui bersama melalui pengertiannya, yaitu dari pengertian bahasa, dan yang selanjutnya yaitu pengertian secara istilah. Dalalah memiliki macam-macam, yaitu ada dua, dalalah wadihah dan juga dalalah ghairu wadihah. Sehingga dalalah wadihah tersebut sendiri, dalalah wadihah sendiri memiliki empat macam lagi, dibagi menjadi 4 macam lagi, yaitu zahir, nafs, mufassar, dan muhkam. Macam-macam dalalah yang selanjutnya yaitu ghairu wadihah juga dibagi menjadi 4, yaitu khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Baik, kita akan memperinci lagi daripada materi kita, yaitu dalalah. Pengertian dalalah secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab dalalah, dalalatun, dalalatan, yang merupakan bentuk daripada masdar dalla yadullu, yang artinya menunjukkan atau penunjukan, seperti itu. Secara istilah yaitu penunjukan suatu lafal atau nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil atau teks daripada nas Al-Quran. Kita lanjutkan, yaitu pembahasan dalalah latifah atau wadihah, yaitu jelas penunjukan lafalnya. Yang pertama yaitu zahir, yaitu zahir ini merupakan tingkatan kejelasan, itu merupakan tingkatan yang paling rendah, dan yang paling tinggi adalah mutasyabih. Selanjutnya yaitu zahir, suatu lafal yang dapat dipahami maknanya secara langsung atau sudah jelas maknanya. Nah, ini dapat dijelaskan melalui pendapat daripada Abdul Wahab Khalaf, berpendapat bahwa zahir yaitu lafal dengan zigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud dan tidak tergantung pada pemahamannya dengan lafal yang lain. Jelas di sini lafal itu benar-benar dapat dipahami tanpa adanya penjelasan dengan lafal yang lain. Namun masih mungkin untuk ditakwilkan lafal yang zahir itu. Kita beri contoh sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang bacanya adalah wa halallahu bai'a wa harrama riba. Ya, tadi surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Yang artinya adalah, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kedudukan lafal zahir yaitu wajib diamalkan sesuai dengan lafal tersebut sepanjang tidak ada dalil yang mentafsisnya, mentakwilnya, atau menasahnya. Maka dapat kita pahami bersama, zahir ini adalah suatu suatu lafal yang maknanya itu jelas, penunjukannya jelas. Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang macam yang kedua, nas, yaitu suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan suatu makna yang berasal dari teks tersebut. Hampir sama dengan zahir, ya.
Sehingga dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksiskan, ditakwil dan dinasah. Ini perbedaan daripada tadi, yaitu zahir. Kita contohkan dalam Quran sama seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kejelasannya daripada macam nas ini terdapat pada kalimat setelahnya. Ini dijelaskan melalui kalimat selanjutnya, yaitu zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi kalau menurut penjelasan dari Bapak dosen kemarin itu, di perbedaan antara zahir dan nas ini terdapat pada penjelasan ayatnya, yaitu kalimat selanjutnya ini memaknai bahwa dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba itu ternyata ada kisahnya, yaitu para kaum Yahudi itu menganggap bahwasanya jual beli dan jual beli itu sama dengan riba. Maka Allah menetapkan ayat ini. Maka kalau di awal tadi zahir tadi menjelaskan bahwasanya hukumnya jual beli dan riba itu ya halal tentang jual beli dan haramnya riba. Tapi kalau nas ini bisa ditaksis, ditakwil dan dinasah dengan kalimat selanjutnya, yaitu penjelasan tentang daripada penurunan ayat ini. Selanjutnya yaitu mufassar, suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwilkan dan ditafsis, namun dapat dinasah ketika pada masa Rasulullah, sebagaimana firman Allah SWT dan Quran surat di sini An-Nur ayat 2 yang saya bacakan, az-zaniyatu waz-zaniyatu fa'ajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaddah. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya 100 kali dera. Itu ya. Jadi di sini dapat kita petik yaitu hukum mufassar, yaitu wajib diamalkan sesuai dengan lafalnya. Sebagai contoh lain yaitu tentang mufassar, wa jaliduhum samanina jaldah, yaitu tentang 80 kali dera. Ini dapat kita garis bawahi bahwasanya mufassar ini ada suatu penjelas, itu menunjukkan bahwasanya kejelasan ayat itu pasti, tidak bisa dirubah apapun. Selanjutnya muhkam, suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qat'i. Ya, qat itu benar-benar jelas dari Allah SWT, sehingga tidak mempunyai kemungkinan ditakwil dan ditaksis bahkan dinasah. Muhkam menduduki posisi tertinggi seperti tadi di awal kami jelaskan dalam kejelasan di antara derajat kejelasan lafaz yang lain. Sebagaimana firman Allah kami contohkan di sini Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Yang artinya adalah ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Ini benar-benar pasti dan menunjukkan bahwa maknanya itu adalah ya tadi pasti. Contoh yang lain ayat muhkam adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya tentang larangan syirik, ya. Di sini sangat jelas. Dan juga kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam dalalah ghairu wadhihah. Ghairu wadhihah seperti di awal kita bagi menjadi 4, khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Kita bahas yang pertama yaitu khafi. Khafi adalah suatu lafal dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasannya muncul ketika menerapkan makna pada kasus tertentu. Ciri-ciri khafi ini adalah tadi tidak jelas, tingkatan atau kedudukan tidak jelasnya itu adalah yang paling tinggi, ya. Atau yang terakhir itu adalah mutasyabih. Ayat-ayat khafi
yaitu pada Quran surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, yang artinya adalah laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan mereka. Ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna pada kasus tertentu. Ya, kalau di sini tentang laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan mereka. Nah, ini ketidakjelasannya terdapat pada mungkin bisa didapati dalam kasus semisal menjambret atau mencopet. Nah, seperti itu kira-kira masuk dalam pembahasan ini atau tidak? Atau mungkin kalau kemarin dicontohkan beliau Bapak dosen, yaitu mencuri kain kafan, dikubur, menggali kubur dan sebagainya, itu termasuk mencuri atau tidak? Ya, itu masih ambang. Ya, kejelasannya masih ambang karena muncul suatu kasus daripada ayat ini. Selanjutnya yaitu muskil. Muskil adalah suatu lafal dari penunjukan makna terdapat ketidakjelasan. Ya, menunjukkan makna yang makna itu terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal. Sebagaimana firman Allah yang kami contohkan adalah Al-Baqarah ayat 228, ayatnya yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Nah, ini adalah perintah ketika kita mau menalak, itu kita menahan diri menunggu 3 kali quru. Ya. Ini terdapat perbedaan dalam memahami lafaz ini. Menurut ulama Hanafiyah, quru diartikan dengan masa haid. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, yaitu quru diartikan dengan masa suci. Kita lanjutkan yaitu ijmal, yaitu suatu lafaz yang mengandung makna bersifat global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya berdiri dengan lafaz itu sendiri. Sehingga kejelasan hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kita contohkan di sini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Banyak sekali macam-macam atau contohnya dalam Quran. Kita contohkan di sini 4 ayat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya. Kalau tadi pengertiannya adalah kejelasannya itu tidak dapat dijelaskan sendiri, tapi perlu dengan kejelasan lagi, yaitu tentang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tentang pelaksanaan zakat itu, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan sebagainya, itu dijelaskan melalui sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut yang terakhir yaitu mutasyabih. Mutasyabih tadi kita jelaskan di awal, ini memiliki kedudukan terendah daripada ketidakjelasan dari contoh ghair wadhihah. Yaitu pengertiannya adalah suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan makna dan tidak ada dalil yang menjelaskannya. Ya, kalau tadi kan contoh mujmal, pengertian mujmal itu ayat itu menunjukkan maknanya, tidak bisa menunjukkan maknanya kecuali dengan penjelasan daripada ayat lain atau daripada sunnah-sunnah atau hadis Nabi. Tapi mutasyabih ini sudah lafaznya tidak menunjukkan kejelasan dan juga tidak ada yang dalil yang menerangkan. Ini kita contohkan di ayat-ayat, yaitu ayat muqatta'ah, ya, muqatta'ah seperti pada surat Al-Baqarah yaitu Alif Lam Mim, surat Yasin ya kan. Pada surat Al-A'raf juga Alif Lam Mim Shad, ya. Itu tidak ada penjelasan dari ayat yang lain. Yang Bapak dosen yang kami hormati, demikian tadi penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga ini semua bisa dipertimbangkan kembali jika ada kesalahan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.